Hai, selamat datang di channel ini. Kali ini Studio Z91 akan membahas alur film psikologi horor yaitu Pintu Terlarang, karya Joko Anwar yang dirilis tahun 2009. Ya, meskipun sudah cukup lama, namun ini masih menimbulkan trauma tersendiri. Ya, dengan aksi gore serta plotnya yang sederhana tapi membekas di hati. Oke, ini dia alur cerita film Pintu Terlarang. Seorang seniman bernama Gambir yang sedang menggelar pameran patung wanita hamil. Sahabat, rekan kerja, dan sang istri turut menyambut kesuksesan yang telah digapai oleh Gambir tersebut. Namun, entah karena suasana hatinya sedang tidak enak di acara akbarnya, Gambir malah melipir menyendiri ke sudut ruang pameran. Di tengah perenungannya, Gambir mendengar sekelompok orang tengah membicarakan karyanya yang diduga hasil body casting. Saat dihampiri Talita, momen aneh pun mulai muncul karena di bagian ini ia memohon kepada Gambir untuk menormalkan apa yang telah mereka lakukan dan memberikan arti kepada bayi-bayi mereka. Gambir dan Talita kini sudah berada di rumah. Ditemani sang ibu, mereka tengah memulai hari melakukan breakfast. Dan di tengah riuh rendah pagi itu, ibu Gambir secara tiba-tiba membeberkan rahasia anaknya yang cukup memalukan, bahwa ternyata Gambir punya masalah soal kejantanan. Bersyukur obrolan itu tidak berlanjut, terpotong suara bel tamu. Namun di beranda ternyata tidak ada siapa-siapa. Gambir hanya menemukan sebuah grafiti di lantai bertuliskan "Tolong saya". Beberapa tahun sebelumnya, saat Gambir dan Talida belum resmi menjadi sepasang suami istri, Talida hamil dan meminta Gambir untuk menikahinya, namun setelah si jabang bayi digugurkan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa Talida tidak ingin keluarganya mengetahui dirinya hamil di luar nikah. Karena syok, bingung, dan juga ada sedikit penyesalan, Talida yang saat itu sedang berada di studio patung milik Gambir pun mengusulkan ide untuk memasukkan janin yang telah diaborsinya ke sebuah patung agar patung nampak lebih hidup. Walaupun sempat menolak, akhirnya Gambir pun mengiyakan permintaan aneh Talida itu. Dan jadilah patung orang hamil yang berisi bangkai janin itu dan dihargai mahal. Dengan segera Gambir pun ditawari untuk menggelar pameran di Galeri Kohjimi. Gambir yang awalnya hanya seniman patung biasa, kini menjelma menjadi seniman parlente yang sukses. Gambir yang masih merenungi perbuatannya itu kembali mendapat sebuah teror telepon, lagi-lagi dengan pesan "tolong saya". Makin gusarlah ia. Sempat bertekad untuk tidak lagi membuat patung wanita hamil, namun sayang tekadnya itu mesti tumbang karena pengaruh sang istri dan juga Kohjimi yang ternyata diam-diam telah mengetahui rahasia di balik patung wanita hamil. Dan ia mengancam jika Gambir berhenti dari pekerjaannya itu, ia akan dilaporkan ke pihak berwajib. Mau tak mau, akhirnya Gambir melanjutkan pekerjaan kotornya itu. Kemudian tidak berselang lama dari itu, Gambir menemukan sebuah pintu rahasia yang disembunyikan Talida di balik lemari besar di studio seninya. Namun ketika Gambir akan membuka gembok pintu tersebut, datanglah Talida yang meminta agar Gambir tidak membuka pintu tersebut. Kemudian Talida berinisiatif untuk menutupinya dengan sebuah lukisan. Repetisi yang dialami Gambir tak cukup hanya di perkara Talida saja, karena ketika tengah bersantai di sebuah kafe, Gambir juga lagi-lagi mendapati pesan permintaan tolong yang kini didapatinya menempel di sebuah tembok. Gambir mendapati sebuah petunjuk yang bertuliskan Hirosase. Dengan penasaran, Gambir bergegas menuju gedung Hirosase yang diduga ada kaitannya dengan si anak laki-laki. Lalu suatu ketika Gambir memergoki salah satu sahabatnya, Dandung, memasuki sebuah gedung yang bernama Hirosase. Gambir pun menunggu Dandung keluar dari gedung Hirosase dan menanyakan tentang gedung tersebut serta apa yang ada di dalam gedung itu. Namun anehnya Dandung hanya diam dan membawa Gambir masuk ke gedung itu dan mendaftarkan Gambir sebagai salah satu anggotanya. Setelah Gambir menjadi anggota, dia disuruh memasuki sebuah ruangan kosong yang terdapat televisi, sofa, dan sebuah remote.
dengan pilihan video yang tertera pada sebuah buku menu. Dan Gambir pun menekan salah satu nomor pada remote. Televisi itu menayangkan live aktivitas-aktivitas aneh manusia. Ada yang melakukan kekerasan, pedofilia, pemerkosaan, sampai seseorang yang menjahit tangannya sendiri. Dan dengan tidak sengaja, channel berubah menayangkan si anak laki-laki misterius yang terus mengiriminya pesan minta tolong. Karena penasaran, Gambir lalu bertanya kepada Dandung. Namun sayang, karena peraturan di keanggotaan Herosase itu, Dandung tidak mengetahui apa-apa soal perkara orang-orang yang ada di tayangan tersebut. Dengan hati gusar, Gambir lalu melihat lengkap channel penyiksaan anak laki-laki itu. Setiap hari, setiap waktu, penyiksaan itu pun semakin menjadi. Gambir pun dibuat stres karena tidak bisa berbuat apa-apa. Pameran patung selanjutnya akhirnya tiba. Semua patung terjual, namun Gambir tetap dalam kegalauannya. Tidak sengaja mendengar kondisi anak laki-laki misterius yang sebentar lagi bakal mati. Gambir lalu kembali pergi ke Herosase untuk terus mencari petunjuk, dengan harapan bisa menyelamatkan anak laki-laki itu. Si anak nampak sudah sangat kacau, dan tanpa diduga anak laki-laki itu malah membunuh kedua orang tuanya yang sedang tertidur. Karena syok, Gambir pun tak kuasa menyaksikan hal tersebut. Tidak sengaja, di katalog channel yang terjatuh, Gambir melihat sebuah channel bertuliskan nama istrinya, Talida Sasongko. Gambir lalu menonton channel tersebut. Alangkah terkejut bahwa Talida dan orang-orang di sekitarnya selama ini telah mengkhianatinya. Talida ternyata berselingkuh dengan kedua teman Gambir, Rio, dan Dandung. Karena desakan sang ibu agar Talida bisa cepat hamil. Begitu juga Koh Jimmy yang terus memanipulasi Gambir demi kelancaran bisnisnya. Hantaman demi hantaman, Gambir yang tengah syok dengan segala fakta yang telah ia ketahui itu lalu mengundang semua orang terdekatnya untuk sama-sama merayakan perayaan malam Natal. Saat tiba waktu tos, Gambir secara diam-diam mencampurkan wine dengan racun devilish weed yang bisa melumpuhkan syaraf manusia beberapa menit. Setelah semuanya minum-minum, seketika semuanya pun berada dalam kondisi lumpuh. Aksi sesungguhnya lalu dilancarkan oleh Gambir dengan beragam kekecewaan yang dirasakan Gambir selama hidupnya. Darah di mana-mana, kedua temannya, rekan kerjanya, sang ibu, dan terakhir sang istri yang ketika hendak didor timah panas, Talida mengingatkan Gambir bahwa jika ia mati, maka rahasia di balik pintu merah yang pernah jadi soal itu tidak akan pernah terbuka. Namun sayang, hal itu tidak menyurutkan niat Gambir. Setelah melakukan aksinya, Gambir bergegas ke studio patung dan menghancurkan pintu merah itu. Ternyata pintu misterius itu terhubung dengan ruangan si anak laki-laki yang disiksa oleh kedua orang tuanya. Gambir mencari anak laki-laki itu dan seketika Gambir terkejut ketika mengetahui bahwa ibu dari si anak laki-laki ternyata adalah ibu Gambir sendiri. Fakta pun terkuak bahwa ternyata pada dasarnya Gambir dan si anak laki-laki adalah satu orang yang sama. Anak laki-laki yang disiksa oleh kedua orang tuanya adalah masa lalu Gambir, dan semua adegan yang kita saksikan dari awal adalah bayangan atau hasil imajinasi Gambir semata. Karena Gambir yang sebenarnya tengah berada di sebuah bangsal rumah sakit jiwa. Uniknya, semua gambaran imajinasi Gambir disesuaikan dengan orang-orang yang ada di bangsal itu. Dua teman Gambir merupakan petugas kebersihan bangsal, dan Talida merupakan gambaran dari seorang jurnalis yang tengah melakukan riset terhadapnya. Di akhir film, Gambir pun kembali berimajinasi menjadi seorang pastor yang tengah memberikan nasihat kepada seorang suami yang telah membunuh istrinya. Dengan sebuah nasihat, jaga rahasia, semua orang punya rahasia, jaga pintu itu, jangan sampai pintu itu terbuka, pintu terlarang. Terakhir, jurnalis keluar meninggalkan rumah sakit jiwa tempat Gambir berada, di mana rumah sakit jiwa itu bernama Herosase.